Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Jonathan Saputra, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan, dan yang kami cintai teman-teman sekalian yang sedang menonton presentasi ini. Izinkan saya untuk membuka presentasi kelompok kami mengenai disproportionate stratified random sampling. Di sini kami akan membahas definisi, metode, kelebihan, dan juga kekurangan, serta implementasinya dalam bidang teknik sipil. Sebelum mulai presentasinya, izinkan kami dari kelompok 4 kelas 3 TKG 2 untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Erika Aulia Hazifa dengan NIM 2301421023 dan dua rekan saya. Nama saya Ica Tadika Nugraha dengan NIM 2301142013. Nama saya Vinvin Simatupang dengan NIM 2301421049. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita kenal terlebih dahulu apa itu populasi dan sampel populasi. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, dibagi menjadi dua nih berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua metode lagi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua metode, yaitu populasi homogen dan heterogen. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, teknik pengambilan sampel dari sebuah populasi yang menjadi sebuah objek teliti disebut teknik sampling. Dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini terbagi menjadi tiga metode. Yang pertama itu ada simple random sampling, yang kedua ada disproportionate stratified random sampling, lalu yang ketiga ada proportionate stratified random sampling. Lalu yang akan kita bahas pada pemaparan kelompok kami adalah jenis probability sampling dengan metode disproportionate stratified random sampling. Pertama-tama kita kenal terlebih dahulu definisi disproportionate stratified random sampling menurut para ahli. Menurut Sugiono pada tahun 2013, disproportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu menurut Sarantakos, metode pengambilan sampel ini digunakan ketika penelitian ingin memastikan bahwa setiap subpopulasi atau strata tertentu memiliki representasi yang cukup dalam sampel, bahkan jika strata tersebut memiliki ukuran populasi yang berbeda. Lalu, menurut beberapa jurnal yang kami temukan, disproportionate stratified random sampling suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Nah, dilakukan ini apabila ada anggota populasi yang tidak sejenis atau heterogen. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya agar kelompok yang jumlahnya kecil tetap memiliki cukup representasi dalam penelitian, sehingga hasil analisis tidak bias atau mengabaikan kelompok tertentu. Nah, metode ini memang membuat peluang tiap individu tidak sama, tapi bisa diatasi dengan pemberian bobot atau weighting saat analisa agar hasil tetap mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Dari berbagai penelitian para ahli dan artikel-artikel yang kami temukan dapat kami definisikan disproportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel saat populasi terbagi dalam kelompok-kelompok yang jumlahnya tidak seimbang dan punya ciri berbeda. Dalam metode ini jumlah sampel dari tiap kelompok tidak harus sesuai dengan proporsi aslinya. Jadi bisa kalian bayangkan, bisa teman-teman bayangkan jika punya populasi yang terbagi menjadi kelompok, misalnya berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan wilayah tempat tinggal. Nah, tapi jumlah orang di tiap kelompok itu tuh tidak seimbang. Ada yang banyak banget, ada juga yang sedikit. Nah, kalau biasanya untuk penelitian kita ambil proporsinya itu sesuai data aslinya. Tapi dalam metode disproportionate stratified ini kita ambil jumlah sampel yang tidak sesuai proporsi aslinya. Lalu kenapa digunakan? Supaya kelompok kecil tetap memiliki dan terwakilkan dalam penelitiannya gitu. Jadi supaya kelompok yang jumlahnya sedikit itu memiliki terwakilkan juga dalam penelitian tersebut gitu. Meskipun peluang tiap individu untuk terpilih tidak sama, ketidakseimbangan ini dapat diperbaiki dengan pemberian bobot saat analisa. Dengan demikian, hasil penelitian tetap mencerminkan kondisi populasi secara menyeluruh dan tidak mengabaikan kelompok tertentu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait metode dari disproportionate stratified random sampling. Jadi, untuk tahap ataupun proses yang pertama, yaitu tentukan populasi. Setelah tentukan populasi, lanjut ke tahap kedua, yaitu mengklasifikasikan populasi ke dalam grup ataupun strata. Setelah tahap kedua selesai,
Untuk tahap ketiga, menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil dan strata yang ada di dalamnya. Bisa dilihat dari tabel di samping. Itu merupakan tabel populasi mahasiswa aktif dari angkatan 2009 sampai 2015. Untuk tahun 2009, jumlah mahasiswa aktif itu 1, 2010 ada 5, 2011 itu 13, dan lain-lain. Sampai jumlah total mahasiswanya itu 170. Lalu untuk tahap ataupun proses selanjutnya, di tahap keempat, kita perlu mengalokasikan ukuran sampel di setiap strata jika ditemukan ukuran sampel yang tidak proporsional. Lalu untuk tahap ataupun proses yang kelima, kita analisis data untuk menemukan jumlah sampling populasi mahasiswa angkatan 2012, angkatan 2013, dan angkatan 2014. Digunakanlah rumus Lofin karena populasi totalnya adalah 170 dan menggunakan taraf signifikan E sama dengan 0,05. Maka sampel minimal dari populasi tersebut adalah pada perhitungan yang bisa kita lihat. Jadi N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E pangkat 2 yang hasilnya itu 32,38 diberikan ke atas menjadi 33. Lalu bisa dilihat di tabel di samping kiri untuk angkatan tahun 2012, 2013, dan 2014 dan 2015 itu nilai 21%, 23%, 25%, dan 20% itu nilainya dari jumlah mahasiswa aktif dibagi total jumlah mahasiswa dikali 100. Itu hasilnya dari perhitungan tersebut, lalu dikali 33 dari rumus Lofin. Dan dapat dilihat bahwa untuk mahasiswa angkatan 2009, 2010, dan 2011, jumlah sampling yang digunakan sama dengan jumlah total mahasiswa angkatan tersebut. Karena dalam metode disproportionate stratified random sampling, jika kita menemukan populasi yang kecil, maka kita akan menggunakan seluruh populasi tersebut. Kelebihan dari disproportionate stratified random sampling yang pertama itu ada representasi subpopulasi, yang mana metode ini memastikan representasi yang memadai dari subpopulasi atau strata tertentu dalam sampel, terlepas dari ukuran populasi strata. Yang kedua, itu ada akurasi analisis. Dengan mengambil sampel yang lebih besar dari strata yang dianggap penting atau memiliki variasi yang tinggi, dapat meningkatkan akurasi analisis statis untuk karakteristik tertentu yang diteliti. Lalu yang ketiga itu ada ketahanan terhadap perubahan populasi. Dapat lebih tahan terhadap perubahan dalam ukuran populasi strata seiring waktu. Jika ukuran populasi strata berubah, dapat menyesuaikan proporsi sampel dengan mudah. Untuk kekurangan dari disproportionate stratified random sampling, yang pertama yaitu menentukan proporsi sampel dari masing-masing strata memerlukan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang kuat tentang populasi dan tujuan penelitian. Kesalahan dalam menentukan proporsi dapat mengakibatkan hasil yang bias. Lalu kekurangan yang kedua yaitu pengambilan sampel non proporsional, yaitu dapat mengakibatkan margin of error yang lebih besar dari perkiraan dan hasil yang kurang akurat jika proporsi sampel yang diambil dari strata yang relatif kecil terlalu besar. Lalu untuk kekurangan yang ketiga, pemahaman yang kurang tepat. Penggunaan metode ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang representasi sebenarnya dari populasi jika tidak diinterpretasikan dengan benar. Hasil sampel hanya mencerminkan strata yang dipilih, bukan populasi secara keseluruhan. Untuk contoh penerapan dalam teknik sipil, di sini kami mengutip sebuah penelitian dengan judul Penerapan K3 pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel Harper Kupang. Sebagaimana terlampir pada tabel, di sini peneliti menggunakan metode DSRS. Dengan strata-strata kecil, seluruhnya digunakan sebagai sampel. Sedangkan untuk strata besar, yaitu tenaga kerja dengan jumlah populasi 72 orang, dihitung kembali menggunakan rumus Lofin sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya. Maka berakhirlah pada sampel tenaga kerja berjumlah 39 orang yang dipilih secara acak. Penelitian ini menggunakan metode DSRS untuk memastikan seluruh kelompok tetap terwakili meskipun jumlahnya itu berbeda-beda. Di sini seluruh sampel diwawancara dengan kuesioner tentang penerapan K3. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan K3 sudah baik dengan nilai rata-rata 77,58. Meskipun masih ada hambatan berupa faktor manusia, kedisiplinan, kelelahan, dan kejenuhan dengan nilai rata-rata 54,08. Maka, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya disproportionate stratified random sampling atau DSRS adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika populasi terbagi ke dalam beberapa strata atau kelompok dengan jumlah yang tidak seimbang. Metode ini memastikan bahwasannya setiap strata, termasuk yang jumlahnya itu kecil seperti contoh sebelumnya, tetap terwakili sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih menyeluruh. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami. Penghujung presentasi, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Buka laptop sambil ngopi, deadline untuk tetap dijalani. Presentasi kami selesai di sini, jangan lupa like, komen, dan share lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.